Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama di acara Bincang Komunikasi yang mudah-mudahan semakin membuat kita mampu memerankan diri dimanapun sebagai apapun ketika harus berbincang-bincang dengan siapapun. Tidak lupa tentu saja salam salawat kita lantunkan untuk kekasih kita junjungan umat Muhammad Rasulullah SAW yang semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau di saat-saat yang sangat kita rindukan. Hari ini seperti biasanya minggu pertama setiap bulan yang akan hadir memenuhi ruang relung jiwa kita adalah Dr. Leila Monaganim yang sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun baru, semangat baru, baju baru. Yang jelas sesuatu yang baru harus diciptakan, termasuk juga, saya nggak tahu deh, kalau di keluarga Anda, Ikhwan Akhwat, adakah percakapan mulai dari entah kapan sampai sekarang masih tetap hangat, menyenangkan antara pasangan, antara kita dengan mertua, orang tua, atau dengan anak-anak, atau dengan siapa saja yang menjadi bagian dari keluarga. Kadang-kadang Mbak Mona, kayaknya kita lebih hangat sama orang lain deh. Keren banget ya bahasan kita itu ya. Insya Allah. Nah, persisnya apa tuh? Kita akan ngebahas gimana komunikasi keluarga yang menyejukkan. Menyejukkan. Nah, ini yang perlu kita optimalkan. Jadi, Ikhwan Akhwat, 2024 semogalah akan membuat kita semakin mampu menjadi bagian dari anggota keluarga yang menyejukkan bagi siapapun yang ada. Yuk kita simak. Silakan Mbak Mona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, terima kasih. Kita ketemu lagi hari ini, Mbak Nuning juga thank you semua kru dan para pendengar dan penonton TV Rasil dimanapun Anda berada. Selamat tahun baru 2024. Nah biasanya nih kalau lagi liburan ya, sekolah lagi libur, kuliah lagi libur, terus biasanya juga akhir tahun tuh ada periode kumpul-kumpul begitu ya. Nah disitulah kebersamaan di masa pertemuan-pertemuan penting itu gitu ya, kita ketemu dengan anggota keluarga. Kebersamaan-kebersamaan itu perlu kita manfaatkan untuk menjadi energi positif buat pertemuan tersebut dan juga untuk berikutnya, tahun-tahun berikutnya gitu ya. Kita tahu keluarga itu adalah fondasi utama dan pertama setiap individu dalam kehidupannya gitu ya, yang ngebentuk karakter, yang ngebentuk kepribadian dan lain sebagainya. Jadi peran dari keluarga itu tidak tergantikan dalam membentuk kepribadian, nilai-nilai dan bagaimana etika seseorang dibangun. Nah, jadi karena keluarga adalah salah satu pilar penting dalam menjaga keharmonisan dan kedekatan di dalam keluarga, itu adalah komunikasi. Jadi yang tadi peran-peran signifikan tadi itu diantarkan melalui komunikasi. Jadi ini bukan narsisnya orang komunikasi, tapi ini mengingatkan bahwa kuncinya adalah komunikasi. Jadi komunikasi di dalam keluarga itu punya daya magis gitu ya, yang bisa mempererat rasa di antara anggota keluarga, ikatan batin yang kuat, menciptakan lingkungan yang nyaman, yang menyejukkan, yang penuh kasih sayang dan mendorong perkembangan yang sehat bagi seluruh anggota keluarga.
Kita punya banyak banget contoh-contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak beliau, kepada keluarganya dan lain sebagainya ya. Contoh-contoh inspiratif. Bagaimana interaksi di antara orang tua dengan anak, banyak sekali contoh-contoh inspiratif yang kita dengar dan kita pelajari. Dan jatuh bangun dalam hubungan itu pasti ada gitu ya. Jatuh bangun dalam hubungan. Karena konflik ada dalam setiap hubungan yang penting. Jadi kalau ada hubungan penting, yang keluarga itu tadi super penting gitu ya. Pasti ada konflik, pasti ada nggak enaknya, pasti ada up and down-nya, pasti ada togetherness yang keren, pasti ada kerenggangan, pasti ada tarik-menarik, dialektika di antara keduanya. Saya punya contoh yang mungkin kita pernah familiar ya, yang kalau hubungannya sama gadget itu kita ingat sama Steve Jobs gitu ya, gimana dia apa namanya yang ini ya, yang bosnya Apple dan sudah meninggal dunia ya. Beliau itu jauh sama anaknya dan juga dekat sama anaknya. Jadi up and down-nya itu gitu juga terjadi. Satu contoh, satu peristiwa ketika dia pernah punya hubungan yang tidak stabil dengan anaknya, terus dalam sebuah momen inspiratif diajakin anaknya pergi ke kampus ya, terus juga itu dinasehati dan nasihatnya penuh emosional. Ini pasti aja orang tua itu pasti punya suasana emosional yang luar biasa. Dia bilang, "Nak, kamu bisa melakukan apapun. Saya percaya sama kamu dan kamu bisa lakukan apa yang kamu impikan." Nah, kata-kata sederhana yang menginspirasi, mendorong, itu tuh luar biasa, berdampak besar gitu. Meskipun up and down dalam hubungan itu sangat wajar, tapi ada momen di mana orang tua ketika memberikan semangat kepada anaknya itu menjadi keyakinan, pegangan gitu ya, modal gitu. Kita tahu dalam kehidupan kita juga melakukan hal yang sama. Atau jika belum kita biasakan gitu. Jadi memastikan kepada anggota keluarga bahwa you can do it, go ahead, kamu mampu, ayo raih apapun yang kamu inginkan. Itu dalam konteks pencapaian cita-cita. Atau juga dengan misalnya mengingatkan anak-anak atau keluarga untuk bisa menjalankan ajaran agama dengan baik, bahwa semua yang terjadi ini adalah karena izin Allah dan ikhlas dengan apa yang terjadi. Itu penting sekali bagi anggota keluarga. Beberapa saat yang lalu ada misalnya ya kejadian di keluarga saya, anak saya kehilangan sesuatu benda yang penting gitu ya. Yang saya lakukan adalah oke, inilah saatnya saya harus mengingatkan dia, oke, fine, itu nyebelin, kehilangan itu nyebelin, tapi ikhlas aja. So cari cara untuk mengatasi kehilangan itu gitu, dan jalani dengan sebaik-baiknya. Dan dorongan-dorongan itu ternyata sangat diperlukan oleh setiap orang. Nah, di mana ruang itu, di mana ketulusan itu diberikan? Di dalam keluarga. Jadi hubungan di antara anggota keluarga itu, kalau kita menonton film atau juga cerita-cerita, kesannya tuh bagus gitu ya. Padahal semuanya realnya itu pasti ada up and down gitu. Jadi kalau ada up and down itu normal, dan si lagi up itu adalah masa penting, tetapi untuk up itu ada down. Dan pada saat down kita perlu terus-menerus memberikan dukungan yang terbaik sehingga akan naik lagi. Keharmonisan itu dirawat di dalam keluarga.
dan dilakukan dengan upaya-upaya sungguh-sungguh. Mbak Nuning, di keluarga itu kita berbagi perasaan, berbagi pandangan, berbagi impian. Maka kita perlu saling ngedengerin apa sih yang dipikirin oleh masing-masing dengan penuh perhatian, tanpa judgment, dengan ekspresi yang positif gitu ya. Dan ini semua keseriusan dalam memastikan komunikasi di dalam keluarga itu terjalin, itu akan menjadi ikatan emosional yang sangat kuat gitu. Dampak dari komunikasi keluarga yang bagus adalah lebih pede. Setiap anggota keluarga menjadi lebih percaya diri, merasa aku dihargai dan dihargai oleh orang-orang yang terpenting, layer pertama gitu. Layer pertama, merasa dihargai, merasa didengerin, merasa dimengerti. Setiap orang ingin dimengerti ya, dan merasa dimengerti. Dan akan lebih pede dalam menjalani berbagai situasi dan tantangan yang ada di luar sana. Jadi Mbak Nuning, kebetulan anak-anak saya sedang berkuliah di luar kota. Jadi ketika berkumpul itu, aduh rasanya ini kesempatan emas gitu. Ini kesempatan berharga gitu. Jadi kebersamaan, bisa ngobrol, bisa saling berefleksi, bisa curhat gitu ya. Itu berkah banget. Dan itu proses panjang untuk difahami oleh semua pihak. Yang dari kecil saya rasa kami upayakan sebagai orang tua, tetapi ada kadang-kadang dapat penolakan gitu ya, ngapain sih kita ngobrol-ngobrol kayak beginian gitu ya. Tapi lambat laun makin dimengerti. Oke, sekarang ayo sharing, report kamu ngapain aja. Sebenarnya Tahun Baru Islam juga sebuah momen yang sangat berharga. Masalahnya perjumpaannya itu secara budaya kita temukan di Ramadan ya, di Lebaran, kemudian juga di akhir tahun biasanya gitu ya, secara umum perjumpaan yang komplit gitu ya. Nah, maka saat ketemu itu makin dewasa, anggota keluarga makin bisa melihat, iya ya, ini keren banget ya gitu. Bisa ngobrol, bisa sharing apa sih yang dirasain, apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan ke depan, kemudian bagaimana perasaan antara satu dengan yang lain gitu. Itu keren banget Mbak Nuning. Jadi secara serius di keluarga kita, mari kita upayakan untuk berbagi pemikiran dan perasaan, harapan, kemudian juga apa yang diharapkan, apa yang tidak diinginkan gitu ya. Itu bikin kita jadi makin terbuka, makin tahu satu sama lain, makin bisa membangun keeratan yang menyejukkan. Saya ingat pokoknya setiap kali kita ketemu di periode tahunan, kita harus ngomongin, oke, kemarin kamu sudah dapetin apa aja, kemudian apa yang akan dilakukan ke depan, kemudian apa yang kamu rasakan sama lain, misalnya ibu saya kepada anak saya, kepada pasangan, ya. Kemudian dari mereka kepada saya juga gitu. Semua saling berbagi pikiran dan perasaan, ekspektasi dan
apa yang tidak diharapkan juga gitu. Sehingga masing-masing tahu kesulitannya apa selama ini. Kemudian kalau lagi ada yang positif, kita juga kasih dorongan positif. Misalnya kamu keren banget deh di sini gitu ya. Kamu keren banget di bagian ini. Pernyataan yang spesifik tentang sebuah keberhasilan yang kita bisa lihat gitu ya, atau kita bisa rasakan, itu membangun kepercayaan diri yang lebih tinggi lagi kita. Kemudian spesifik ya, jadi oh keren banget, nggak kayak gitu. Tetapi kamu keren banget di bagian ini deh. Alhamdulillah kamu sudah melakukan yang baik gitu ya di bagian ini. Sehingga dia jadi tahu, oke, pernyataan yang spesifik atas sesuatu keberhasilan itu akan menguatkan dan membuat dia jadi tahu untuk mengulang lagi keberhasilan tersebut atau lebih baik lagi. Kemudian pernyataan hal yang kurang nyaman itu membuat dia jadi tahu bahwa dia harus menghindari apa yang dilakukan yang tidak oke itu gitu. Nah, ini jadi apa ya? Jadi fondasi, jadi pegangan, jadi reference gitu. Itulah komunikasi keluarga penting sekali. Kalau enggak, siapa lagi yang punya keseriusan untuk melakukan upaya penting ini gitu dalam kehidupan seseorang. Nah, dalam prosesnya untuk menjalani komunikasi yang baik, terutama momen-momen penting ini gitu ya, mumpung kita masih di awal-awal, apalagi yang misalnya anak-anak masih kuliah, masih sekolah gitu, itu momen yang berharga banget gitu ya, lagi liburan ini gitu ya. Maka kemampuan untuk ngomong, menyampaikan, dan semua dalam dalam posisi yang semua anggota keluarga itu sama, nggak dari orang tua ke anak doang, tapi dari anak ke orang tua, itu juga menjadi kenyamanan gitu, karena merasa bahwa semua manusia sama kok gitu, ada lebih, ada yang harus diperbaiki dan lain sebagainya begitu. Sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, semuanya. Nah, jadi berani menyampaikan itu membuat lebih percaya diri. Kemudian mau mendengarkan semua anggota keluarga dan mendengarkan tanpa judgement, tanpa kok kayak gitu, kok gini. Ya udah, ini kan cerita tentang apa yang sudah saya lakukan salah, nggak lagi perlu dimarahin gitu. Ini yang udah salah saya lakukan dan saya menyesal. Terus yang lain juga bisa memberikan komentar bahwa oke, you have done a great job, sudah bisa melihat itu salah dan kamu sudah bisa membuat pilihan untuk berikutnya lebih baik gitu ya. Kemudian mendorong untuk kemandirian, semuanya adalah proses yang sangat mahal gitu, yang itu diperoleh di dalam keluarga. Dorong anak-anak atau anggota keluarga untuk membuat keputusan gitu ya, sama-sama ngerasain bahwa ini tuh bersama begitu. Ngajak diskusi, ngedorong untuk mendorong untuk berpikir, menurut kamu gimana ya untuk nyelesain masalah ini? Nggak apa-apa kok dari anak ke orang tua, dari orang tua ke anak gitu. Jadi itu akan membuat semua merasa bahwa semua bertanggung jawab. Nggak ada satu orang saja yang bertanggung jawab gitu. Kemudian kalau ada kegagalan, memberikan dukungan, oke. Itu nggak tepat, terus apa yang kamu akan lakukan? Nah, biar dia bisa merencanakan apa solusi untuk itu. Kalau dia stuck misalnya bisa dibantu pandangan lain dan lain sebagainya. Semuanya mengekspresikan kasih sayang tanpa syarat. Inilah yang menyejukkan. Dan disitulah peran keluarga dalam ngebangun manusia seutuhnya, dalam membangun kesolehan dari anggota keluarga gitu ya. Bagaimana kita bisa mengantarkan nilai-nilai syukur kepada Allah, bahwa semua itu atas izin Allah dan lain sebagainya. Itu
Itu fondasi penting di dalam keluarga. Saya lanjut ya Mbak Nuning ya. Di dalam keluarga kita menciptakan kenyamanan dan kehangatan. Saling ngertiin, saling empati, saling terbuka, terus juga candaan, bisa ngerjain kerjaan bareng-bareng di rumah gitu ya, menikmati waktu bersama, nggak ada apa namanya saling menyalahkan gitu ya, dan ngedorong. Ini saya ngerasain nggak sederhana nih Mbak Nuni, ngedorong untuk membuat semua anggota keluarga bertanggung jawab atas apa yang kita miliki. Misalnya di rumah. Di rumah itu kan lagi kumpul bareng. Rumah itu urusan bersama loh, bukan anak-anak yang lagi datang liburan terus semua diselesaikan oleh orang tua dan dia bersantai-santai. Enggak kayak gitu. Ini juga penting terutama sampai ketika pemahaman itu sudah dihayati oleh seluruh anggota keluarga, bahwa semua anggota keluarga bertanggung jawab untuk berinisiatif untuk menyelesaikan segala urusan di dalam keluarga. Ini keren banget, dan itu proses yang nggak sederhana karena kita sering temuin Mbak Nuning ya, ada ketika liburan gitu ya, anak-anak udah menikah, udah punya anak, datang ya, misalnya anaknya 2 atau 3 datang ke rumah nenek misalnya begitu ya. Terus sampai di sana kakeknya tuh sibuk nyiapin bla 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 gitu ya. Terus dia merasa, gue datang ke rumah nih buat istirahat karena udah kerja lama, udah lagi liburan, mau enak-enakan, tidur-tidur, santai-santai. Nanti si kakek dan nenek itu sibuk dari hulu ke hilir. Nyiapin makan, beres-beres rumah, ngurusin cucu karena dia kangen. Real hulu ke hilir, dan si anak-anaknya ini lagi, aku kan udah capek nih, lagi mau liburan. Ini nggak fair banget. Ini kasihan sama kakek nenek. Karena dia akan harus ngurusin semuanya sampai berpayah-payah. Kenapa? Karena dia ngerasa rindu sekali dengan anggota keluarga ini, dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya. Dan pada saat kumpul, dia merasa ingin mencurahkan yang terbaik, tetapi si kakek dan nenek ini secara fisikal sudah tidak fit lagi, tidak muda lagi, tidak seproduktif sebelumnya. Sementara dia begitu sayangnya sama anaknya yang merindukan istirahat dan santai-santai gitu ya. Ini harus difahami secara bijak oleh seluruh anggota keluarga. Nggak kayak gitu, nggak tepat gitu. Jadi ini adalah masalah bersama, ini harus dibuka secara baik. Jadi nggak cuman urusan pekerjaannya yang harus dibuka, tapi gimana caranya tentang dirinya. Masalah itu nggak usah dibahas lagi deh, udah pada ngerti deh gitu. Jangan ngerepotin pokoknya sama orang tua ya. Terus kalaupun misalnya perlu ya harus melakukan semua pekerjaan bersama, merasa senasib sepenanggungan, merasa ini adalah tanggung jawab bersama, dan komunikasi di dalam keluarga itu yang juga lebih difokuskan untuk untuk dibagikan gitu ya, berbagi pikiran dan perasaan di antara sana, dibandingin sama ributan karena nggak nyaman urusan sesuatu yang memang standar gitu ya. Orang butuh semua, makan aja pasti double banget masakannya, kemudian persiapannya, kebersihannya dan lain sebagainya. Ini I'm serious untuk isu ini karena seringkali ini terjadi pada
keluarga-keluarga muda yang lupa bahwa orang tuanya adalah orang-orang yang sudah makin sepuh, makin tidak punya kekuatan fisik yang optimal seperti sebelumnya, begitu ya. Ketika dia masih anak-anaknya masih kecil, gitu ya, yang dia masih produktif dan lain sebagainya. Nah, kenyamanan ini adalah tanggung jawab bersama. Kehangatan harus diciptakan. Jangan nunggu bahwa yang punya inisiatif harus dari orang tua, enggak gitu. Jadi si anak-anak ini yang berinisiatif mulai ngambil tampuk kepemimpinan untuk mengelola. Kita gini yuk, kita ngapain yuk gitu. Sehingga saling bisa berbagi pikiran dan perasaan gitu. Keluarga juga tempat yang sangat penting untuk memberikan dukungan-dukungan, apalagi pada saat-saat sulit. Pada saat-saat sulit. Beberapa saat yang lalu saya ketemu sama komunitas, Mbak Nuning, komunitas namanya Kresna, dan juga organisasi besarnya itu ada namanya Yastroki, Yayasan Stroke Indonesia, dan ada komunitas masyarakat yang pada berkumpul, komunitas yang terkena stroke, strokersnya itu gimana caranya bisa saling mendukung di antara para penyandang itu, gitu ya. Dan di dalam organisasi tersebut saya melihat betapa keluarga ya di dalam anggota-anggotanya yang pernah melewati masa-masa sulit itu, pendamping yaitu keluarga itu berdampak besar sekali terhadap kenyamanan fisik mental dari orang yang pernah mengalami stroke gitu. Jadi dukungan keluarga berdampak besar. Ini ketika sakit. Nah, di dalam kehidupan kita kan ada cobaan. Setiap manusia itu pasti diuji, ya kan? Dalam Al-Quran juga sudah disampaikan bahwa emang Anda pikir Anda nggak akan diuji gitu, ya kan? Semua pasti diuji. Jadi ujian itu bisa ujian yang besar, yang kecil, yang sedang, dan lain sebagainya. Itu semuanya diselesaikan di antaranya dukungan utama dan pertamanya adalah keluarga. Ketika keluarga sudah tahu betapa berharganya ini akan berdampak banget bagaimana dia akan misalnya yang belum menikah memilih pasangannya, sehingga dia tahu oke, aku harus pilih orang yang berkualitas yang seperti ini sehingga keluargaku jadi seperti apa dan lain sebagainya. Ini penting sekali kesadaran itu. Mbak Nuning, do you want to say something? Kemarin dulu, mungkin ini bisa jadi tambahan, saya datang ke sebuah keluarga, masuk karena perlu ke belakang, di ruang keluarga itu ada whiteboard, itu tulisannya yang disyukuri hari ini. Jadi setiap anggota keluarga itu menulis di bawahnya tulisan yang disyukuri hari ini. Saya baca itu, terus yang di sebelah kanan itu ada lagi whiteboardnya, tulisannya yang membuatku merasa kecewa. Ini kan berseberangan, tapi ada di situ dan isinya itu sangat sederhana. Misalnya satu di antaranya yang masih saya ingat adalah anakku pergi nggak pamit. Itu sederhana banget, tapi bikin kecewa, tapi dibaca seisi rumah kan. Keren. Jadi berarti besok lagi jangan asal jalan aja gitu. Itu keren banget. Jadi nambahin apa yang Mbak Mona bilang, kesejukan di dalam komunikasi itu bisa juga lewat seperti yang Mbak Mona bilang, tapi itu whiteboard itu luar biasa sekali. Itu keren banget. Masya Allah. Sampai di
eh, sampai di tataran yang ini ya, yang nonjok banget gitu ya. Daripada kalau mungkin ya, daripada dibahas nanti malah jadi nggak enak, tulis aja. Iya. Toh itu hal sederhana yang Mm-mm. anaknya mungkin nggak cuma satu, terus oh iya ya kenapa nggak pamit sama mama karena keburu-buru. Iya. Tapi ternyata mama merasa terluka. Oke Iya. deh, besok-besok lagi enggak Iya. deh. Kan jadi kayak gitu Iya, ya. iya. Menurut pendapat saya itu mungkin ya Aha. diawali oleh proses dialog yang cukup. Aha. Dialog yang cukup Untuk bisa bikin itu untuk bisa tadi. sampai ke sana. Aha. Itu tahap implementatif gitu. Ya. Yang fundamentalnya adalah diskusi pikiran dan perasaan yang oke, yuk kita gini, Disepakati yuk, gitu. semua. Disepakati. Ha. Karena kalau ujuk-ujuk ke sana tanpa ada proses Iya. dialog, bisa jadi shocking gitu ya. Iya, Ya. iya. Oh, oke gitu. Dan belum tentu resisten ya. Bisa jadi mereka resisten untuk menulis gitu, untuk udah nggak mau deh gitu, ya kan. Maka ngobrol itu Sebelumnya. penting, lalu itu lebih kentara lagi. So thank you ya untuk inspirasi keren itu gitu. Itu lebih kentara lagi karena pikiran dan perasaan diungkapkan dan dilihat bersama gitu. Jadi mumpung masih minggu pertama di bulan ini, di tahun ini, yuk kita diskusi dengan seluruh anggota keluarga. Bagaimana kalau kita 1, 2, 3-nya yang tadi Mbak Mona bilang, plus juga mungkin kalau perlu tambahan whiteboard tadi, apapun yang disepakati, kayaknya keren banget ya. Iya, keren banget. Dan mediumnya tidak perlu, bisa jadi WA juga atau sekarang banyak media sosial lainnya gitu, yang di mana semua anggota keluarga itu berkumpul di situ gitu. Terutama anggota keluarga inti, ya kan? Iya. Di mana anggota keluarga itu kumpul. Kalau misalnya ya seperti yang saya tadi sampaikan, anak saya juga semuanya lagi tidak ada di rumah gitu ya, kecuali liburan. Nah, di liburan itu penguatan, dan kalau misalnya kita ngomongnya pakai Zoom gitu ya, ngomongin tentang masalah ini bisa jadi tidak senyaman interaksi fisik yang bisa ngelihat gerak tubuhnya dan lain sebagainya. Kalau kita punya WA group My Family misalnya, dan di situ ada saat dimana seperti yang tadi saya lihat, yang disyukuri hari ini. Yang disyukuri hari ini. Masing-masing nulis di situ, kayaknya kita jadi semakin bersyukur kali ya. Jadi excellent. I think I will try. Aku juga mau deh kalau gitu. Oke, lanjut Mbak Mona. Oke. Saya punya pengalaman Mbak Nuning. Dulu waktu anak saya masih kecil ya, masih TK atau SD kelas 1 gitu. Dia cerita pulang, dia melakukan sesuatu, misalnya ngejatuhin sepedanya itu kena ke temennya gitu ya, yang rumahnya di sana gitu. Terus karena saya khawatir kan, aduh ini jangan-jangan ada apa-apa nih gitu. Terus saya ajakin ke sana, ke rumahnya. Which is saya nggak ngerti tuh ya orang itu siapa dan lain sebagainya. Saya datengin, terus mau tahu, saya dengar dari anak saya ini kejadiannya, terus mau tahu gimana kondisinya, terus udah gitu ternyata nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Terus intinya minta maaf gitu. Saya tahu itu berat banget, itu ngedorong anak saya untuk bisa ngomong ke sana itu berat banget gitu ya. Tetapi ditega-tegain gitu ya. Terus udah gitu. Suatu saat itu ada anak saya SD juga ya, tapi udah SD kelas sekian gitu ya. Ada anggota keluarga yang datang ke rumah saya karena dia mau minta maaf karena anak saya diperlakukan sesuatu yang nggak benar di sekolahnya oleh anak ini gitu, disiram apalah gitu ya. Nah, saya pun merasa sejuk banget ngalamin
proses itu gitu, ngelihat ada anggota keluarga yang datang minta maaf, nyelesain masalahnya, yang akhirnya saya dorong juga anak saya untuk saling memaafkan gitu ya, meskipun at the beginning saya nggak dengar, nih kok kayak begini ya kejadiannya gitu. Tapi saya merasa, aduh ini keren banget gitu ya yang dilakukan oleh keluarga itu. Dan saya pun ketika dulu anak saya yang lebih kecil itu sekian tahun sebelumnya itu ngajakin ke rumahnya dia, berat banget itu perasaan saya gitu Mbak Nuning, berat banget itu rasanya. Aduh, tapi ya gimana ya, ini harus dilakukan deh supaya ini pelajaran berharga untuk anak saya supaya hati-hati nih sama anak orang gitu ya. Nah itu nyaman waktu itu selesainya. Ketika ada orang tua mendatangkan anaknya ke rumah saya ngerasa, wow ini keren banget. Jadi what I did before itu kayaknya ya menurut saya mungkin juga mudah-mudahan dirasakan hal yang positif juga gitu di keluarga yang sebelumnya kami lakukan itu. Dan itu menurut saya membangun karakter gitu. Jadi emang nggak mudah untuk melakukan itu, dan saya menemukan beberapa keluarga yang anaknya melakukan kesalahan clear banget, saya tahu itu salah, dan tidak diem-diem aja gitu. Saya tahu diem-diem aja gitu ya. Menurut saya I'm not going to do it. Itu proses besar untuk kita selesaikan di dalam keluarga, dan perlu kebesaran hati termasuk untuk saya juga gitu ya, setiap saat menjaga itu gitu ya. Semoga kita semua senantiasa diberi bimbingan untuk bisa membuat pilihan-pilihan terbaik di dalam keluarga. Amin, Allahumma amin. Mbak Nuning, saya lanjutin ya. Tadi bagaimana ngomong, lalu bagaimana ngedengerin. Ini proses penting di dalam keluarga gitu ya. Ngedengerin yang nyaman, enggak ngedengerin tapi sambil udah mikir, oh berarti salahnya ini gitu ya. Buat ngedengerin itu butuh kearifan mental, ngejaga ego yang beres gitu ya, ngedengerin itu gitu. Keterampilan dalam terhubung dengan orang lain secara baik, secara emosional, itu penting sekali, dan pelajarannya itu berharganya diajarin supaya anak ini bisa ngedengerin itu di rumah. Saya pun berjuang ya, to make sure itu terjadi gitu ya. Gimana nggak hakimin supaya anak itu atau seluruh anggota keluarga berani ngomong sudah melakukan kesalahan apa. Karena kan awalnya tuh takut gitu ya kalau udah melakukan kesalahan untuk ngomongin kesalahannya. Tetapi dengan kita bisa salah ya, ya udah nggak apa-apa, orang kan tempatnya salah. Terus gimana solusinya? Dan apa pelajarannya gitu. Nah, itu perlu untuk dikerjain di rumah. Itu adalah masalah komunikasi di dalam keluarga gitu. Kalau enggak, mereka kalau itu enggak berhasil nih, proses itu enggak berhasil, bisa jadi konflik, bisa jadi nggak mau ngomong lagi, nggak mau curhat lagi. Dan Mbak Nuning tahu nggak peristiwa yang terjadi di dalam refleksi akhir tahun, ternyata di antara kejadian banyak bunuh diri itu karena tidak mampu mengekspresikan pikiran dan perasaan. Jadi nggak ada saluran, stuck. Masalah, nggak ada saluran untuk menyampaikannya. Di mana saluran pertama dan utama adalah keluarga. Di mana judgment tidak atau penghakiman tidak segera ditempelin, diketuk gitu ya. Apalagi anak-anak Gen Z yang banyak mereka itu Gen Z itu cukup banyak masalah mereka cenderung resolve gitu ya, dibandingin sama yang
generasi tradisionalis, generasi baby boomers tradisionalis masa perang, baby boomers yang masa dia setelah perang, di mana berjuang gimana untuk bisa eksis. Jadi perjuangannya lebih besar. Terus yang Gen Z yang udah enak, semuanya cukup baik, cukup ini. Jadi yang jadi concern itu gimana perasaan-perasaan itu jadi lebih banyak concernnya gitu. Nah, kalau ada masalah tidak diselesaikan di dalam keluarga, itu akan menjadi masalah yang menekan kepada individu gitu. Salurannya adalah keluarga, dan ini banyak sekali nggak selesai gitu di dalam keluarga itu gitu. Terus di dalam keluarga itu setiap orang beda, ya kan? Kita tahu setiap individu pasti beda sifatnya, beda kepribadiannya gitu ya. Nah, perbedaan itu perlu diterima di dalam anggota keluarga. Misalnya makanannya mau seperti apa, kemudian juga impiannya mau seperti apa ya, cita-citanya, kemudian kesukaannya. Kalau tidak bisa difahami, itu akan jadi masalah besar di dalam keluarga. Sebuah contoh Mbak Nuning. Ada satu anak ingin jadi pilot. Orang tuanya ingin anaknya jadi dokter gitu ya. ini challenge ini gitu ya. Karena orang tua merasa memiliki posisi yang strategis pada saat itu gitu ya. Jadi maksa kepada anaknya sesuai apa yang diharapkan oleh orang tua. Karena dia juga punya kekuatan, power dalam finansial juga. Kemudian power sebagai orang tua gitu ya. Jadi nggak mau tahu, pokoknya anaknya harus begini, misalnya begitu ya. Dan ini akan menimbulkan konflik batin pada anaknya. Kalau anaknya nggak setuju, dia bisa jadi nggak akan sungguh-sungguh untuk melakukannya. Atau juga ya udah deh gue kerjain, tapi nanti abis ini saya mau ninggalin gitu ya, nggak akan melakukan pekerjaan tersebut gitu ya. Ya udah saya kuliah aja, setelah itu saya nggak akan bisa jadi karirnya nggak optimal, bisa jadi nggak tertarik sama pekerjaannya, bisa jadi nggak nerusin, bisa jadi merasa diabaikan, merasa tidak diperhatikan dan lain sebagainya. Ini semua perlu difahami oleh orang tua gitu. Nah, keterbukaan dan kenyamanan di dalam perbedaan ini penting banget disampaikan. Karena setiap orang punya minat berbeda, punya harapan berbeda tentang apa yang akan dilalui dalam kehidupannya. Dan ini beda itu wajar. Terus apa dong solusinya? Solusinya apakah harus jadi pilot atau harus jadi dokter tadi gitu ya? Solusinya adalah dibahas. Dibahas bersama kelebihan ini dan kekurangannya, kelebihan yang satu lagi dan kekurangannya, atau barangkali ada pilihan lain yang sama-sama nyaman, bisa sama-sama bisa melihat bahwa semua keputusan yang diambil itu ada dampaknya, ada hal positif dan negatifnya, dan secara bertanggung jawab bisa dipilih. The best interest to the children, kepentingan terbaik anak yang mungkin orang tua ngelihatnya dengan kacamata sebagai orang tua yang mungkin dia ngelihatnya secara komprehensif, tetapi kan kita juga harus memperhatikan interest anak. Maka dialog itu yang kira-kira saya butuhnya ini ya dari orang tua, saya butuhnya ini ya dari anak itu, lalu solusinya apa dong? Itu bisa sama-sama diputuskan gitu ya. Kalau ada beda pendapat, anything Mbak Nuning, atau boleh saya lanjut? Masih cukup waktu, Oke, silakan. baik. Kalau ada beda pendapat, apa yang kira-kira harus dilakukan Mbak Nuning? Gimana cari komprominya? Komprominya, ya setuju sekali. Kompromi yang
bukan setengah-setengah, tapi terbaik dan secara sadar, karena orang tua barangkali sudah melihat lebih komprehensif, anak barangkali ngelihatnya sesuai dengan minatnya, maka kalau didiskusikan bisa akan saling melihat ya. Maka kita harus saling terbuka. Kalau ada keterbukaan dalam mengemukakan pendapat, itu penting sekali. Itu tadi balik lagi. Berani ngomong, mau ngedengerin, nggak ngasih judgement yang secara instan gitu ya. Mendorong untuk terbuka, mendorong untuk berani ngomong. Karena diawali oleh keterbukaan, mereka bisa merasakan kebebasan untuk berpendapat. Dan masalah diputuskan bersama-sama menjadi lebih bijak. Dan ini lebih fun karena semua perspektif bisa diletakkan di meja gitu, bisa sama-sama ngelihat. Pilihan liburan mau ngapain ya? Bagaimana pilihan karir? Bagaimana ngatasin supaya anak-anak nggak sibuk sama gadget mulu? Bagaimana supaya anak-anak atau anggota keluarga semuanya sholat subuhnya benar gitu. Sholatnya semua benar gitu ya, tapi terutama jam-jam tidur itu challenge ya untuk anak-anak zaman sekarang juga in many families gitu ya. Gimana caranya membuat mereka menyadari betapa masalah terkait dengan manajemen waktu, bagaimana manajemen karir, bagaimana untuk pengelolaan ibadah dan lain sebagainya. Perbedaan sudut pandang dari antara orang tua yang sudah melalui asam garam kehidupan atau lebih pengalaman di dalam bidang tertentu, sementara dengan anak yang juga masih sibuk dengan sesuatu yang senang-senang juga gitu ya. Ini bukan berarti pasti anak-anak maunya senang-senang aja, tetapi sudut pandang semuanya yang dia nggak ngelihat dampaknya langsung kok. Tetapi kalau orang tua udah ngerasain dampak langsung, itu bisa lebih ngelihat gitu. Gimana sih seharusnya mencegah agar hal-hal yang tidak diharapkan itu tidak terjadi. Ini semuanya butuh perjuangan. Setuju nggak Mbak Nuning? Banget. Aku jadi ingat Mbak Mona pernah ngobrol seorang dokter yang menjadi dokter karena ayah dan ibunya pengen banget anaknya jadi dokter. Kebetulan dia pinter banget sehingga bisa masuk ke kedokteran. Tapi setelah jadi dokter tahu nggak? Ya udah, dia tetap jadi musisi. Dia main band, dokternya tetap dijadiin praktek seminggu cuma sekali di satu klinik. Jadi nggak sibuk totally di situ. Itu kompromi yang luar biasa juga ya. Dia iyain ayah bundanya yang ingin anaknya jadi dokter, tapi setelah jadi dokter nggak apa-apa, dokternya tetap, tapi aku tetap main musik. Win-win ya. Win-win solution. Ya mudah-mudahan sih. Ya nggak apa-apa. Kalau sama-sama merasa nyaman, ya kan? Nggak harus satu orang menang, yang lain nggak ngerasa diperhatikan, ya kan? Menghargai pendapat orang lain itu juga sangat penting. Gimana caranya dengerin? Gimana tahu pendapat orang lain kalau nggak didengerin? Ya kan, Mbak? Dengerin kan kita punya dua kuping ya, mulut satu. Jadi banyak kan dengerin. Betul. Mendengarkan itu adalah keterampilan komunikasi yang pertama, yang paling tinggi, paling tinggi persentasenya. Jadi ngedengar, bicara, membaca, menulis, persentasenya yang paling tinggi adalah mendengarkan. Mendengarkan pendapat dan saran, tanya hati kecil kalau pendapatnya. Misalnya dengerin dari pendapat orang lain, anggota keluarga lain yang beda sama kita. Nah, jangan langsung tuing gitu ya. Kayaknya enggak deh, berupaya untuk meyakinkan bahwa pendapat saya yang paling benar. Enggak deh. Ini penting sekali untuk ngedengerin dan dari hati kecil, bener nggak sih omongannya dia gitu. Dan itu kalau itu kita mau terbiasa di anggota keluarga untuk bisa memahami seperti itu akan
keren banget dan berbesar hati untuk bisa menerima gitu. Jangan arguing, berdebat gitu ya. Betul. Hindari itu gitu ya. Meskipun menurut kita itu nggak cocok, ya tetap harus. Misalnya kita dengarkan ingin melakukan A, anggota keluarga merasa ini nggak bener A, yang bener B. Karena kita udah menutup diri, nggak mau dengerin, tidak membuka diri, kekeh aja si A itu paling bener. Tapi ketika kita dengerin si B yang menyampaikan dengan tanpa agresif gitu ya, menyampaikan saran yang terbaik, masing-masing menyampaikan saran yang terbaik, kita jadi akan menjadi lebih terbuka kalau kita ngerasa hati kecil kita, iya ya benar juga ya gitu. Ya udah kalau benar ya udah pindah aja gitu, nggak usah nggak usah insist, nggak usah maksa gitu. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Itu ada kaidah emas. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan gitu ya. Lalu juga kalau ada perbedaan, balik lagi tadi ya. Terapkan kaidah emas, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Itu salah satu kaidah emas tadi. Yang pertama, kalau ada perbedaan ngomong, dengerin, perhatikan kaidah emas. Juga komunikasinya yang lebih baik gitu. Jadi upayakan untuk bisa menyampaikan rasa keberatannya itu dengan baik, dengan manis gitu. Yang tadi enggak jadi agresif gayanya. Komunikasi yang efektif lah gitu ya. Jangan jadi kamu sih begini, nyalah-nyalahin. Entar udah langsung defensif gitu. Nggak mau deh dengerin lagi gitu. Saya tertarik sama yang tadi Mbak Nuning omongin ya tentang apa sih yang saya syukuri hari ini gitu ya. Itu juga hal indah yang bisa kita terapkan di dalam keluarga. Kemudian juga bagaimana saling meminta izin, ya, meminta izin kepada orang tua gitu ya. Orang tua juga menyampaikan kepada anaknya apa yang ingin dia lakukan gitu ya. Bukan meminta izin tetapi menyampaikan kepada anaknya, tapi anak kepada orang tua meminta izin. Itu menurut saya akan dahsyat gitu ya, akan dahsyat karena sudut pandang dari semua pihak itu akan jauh lebih baik. Saya punya keponakan Mbak Nuning, keponakan ini udah punya anak, jadi cucu keponakan gitu ya. Umurnya 2 tahun si cucu ini. Setiap kali orang tuanya mau pergi, dia harus ngomong dulu sama anaknya. Kalau dia ngomong sama anaknya dengan baik-baik, itu nanti goodbye-nya itu damai. Iya. Kalau ujuk-ujuk pamit aja kabur gitu ya, ujuk-ujuk nyelimpein gitu ya, nggak saying goodbye dengan proper gitu ya, itu ributnya horor di rumah gitu ya. Ramai banget gitu, jadi pokoknya mah nangis macam-macam, rewel gitu. Tapi kalau dia dari awal udah ngomong ke anaknya, ini anak umur 2 tahun loh, itu ternyata anaknya itu nyaman gitu, jadi bye-bye gitu ya. Enak aja gitu. Kemudian hal lain yang bisa kita lakukan secara hari-harian ya, ini bukan terkait dengan perbedaan tadi, terkait dengan bagaimana upaya penerapan komunikasi dalam lingkungan keluarga. Yang tadi saya setuju yang Mbak Nuning sampaikan ya, penyampaian apa yang disyukuri, apa yang dikecewakan secara terbuka, diawali dengan dialog yang cukup nyaman. Kemudian juga contoh lain adalah meminta izin. Kayak beberapa paslon yang kita lihat minta izin kepada orang tua, sungkem, itu juga bagus sekali ya. Aduh, dahsyat ya. Kemudian dialog dalam diskusi keluarga. Ada beberapa dialog yang dilakukan dengan momen tertentu. Misalnya masih lengkap ya di dalam keluarga ya, yang regularly bertemu. Ada momen 1 minggu sekali ketemu misalnya gitu ya, buat makan bersama. Kadang-kadang sibuknya masing-masing gitu ya, perjumpaannya tidak selalu bisa cukup waktu. Misalnya momen makan bersama bisa bareng, tapi yang momen makan bersama sambil ngobrol panjang itu mungkin butuh waktu khusus. Misalnya hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Minggu.
ada momen yang bisa saling ngobrol dan lain sebagainya. Ketika diupayakan itu keren banget. Mbak Mona, ngomongin soal momen bersama, makan bersama, aku pernah datang ke sebuah keluarga. Sebelum mulai itu, please gadget dikumpulin di kantong sini. Jadi waktu makan bersama itu nggak ada yang pegang gadget. Keren banget ya. Tapi diomongin sebelumnya, waduh bisa ya. Ternyata memang kalau dibahas sebelumnya jadi mudah ya. Betul. Makannya tanpa pegang gadget sama sekali. Betul. Karena gadgetnya dikumpulin di keranjang sebelum masuk ke ruang. Masing-masing punya gitu ya. Oke, lanjut. Momen lain di dalam komunikasi keluarga itu kumpul keluarga besar. Jadi kan ada keluarga inti, keluarga besar. Ini penting sekali momen keluarga besar ya. Ada kebersamaan keluarga besar yang menurut saya ini perlu mulai dikelola siapa yang menjadi panitianya. Pasti ada panitia lah di dalam organisasi yang meskipun kecil-kecilan dalam keluarga gitu ya. Sini bagian apa, sini bagian apa, sini bagian apa gitu. Dan yang udah makin remaja dewasa, coba mengambil tampuk gitu, tampuk kepemimpinan atau jadi manajernya lah di situ gitu ya, yang orang tuanya yang leader, misalnya dia yang bagian, oke, saya bagian ini, jangan bagian yang udah ya saya menerima yang enak-enaknya aja gitu. Itu nggak tepat karena kepemimpinannya itu nggak dibangun gitu ya. Atau juga pendidikan di rumah, berbagi cerita, ya ini adalah strategi komunikasi dalam keluarga. Kemudian komunikasi jarak jauh yang baik, tetap aja jaraknya jauh, tetap ada momen yang kita ciptakan untuk ngobrol. Kalau nggak ada ngobrol itu pakai video call atau pakai Zoom atau pakai apalah gitu ya. Kemudian ada dongeng-dongeng yang bisa dijadikan inspirasi gitu ya. Mbak Nuning, kita masih ada waktu kah? Closing. Oke. Saya ingin sampaikan beberapa hal sedikit dulu, Mbak Nuning. Tantangan dalam komunikasi keluarga itu semua orang sibuk. Ini tantangannya, ya. Jam kerja, sekolahnya juga sibuk, ada tugas, kemudian ada di luar kota dan lain sebagainya. Atau budaya segan sama orang tua, nggak berani, nggak dibuka sama orang tua. Ini awalnya dari orang tua dulu. Orang tua yang menyadari betapa pentingnya komunikasi keluarga dan membiasakan ini dirawat secara sungguh-sungguh. Kalau budaya segan untuk ngomongin pikiran dan perasaan ini akan terbawa terus. Maka implikasinya dengan budaya yang tidak dikelola dengan baik, komunikasi keluarga yang dengan baik, maka jadi kurang percaya. Keluarga bukan tempat untuk menyampaikan apa yang dipikirin dan dirasain. Ngomongnya sama temen, sama sahabat, sama orang lain yang belum tentu itu adalah tempat terbaik. Kemudian sibuk sama teknologi, mabuk gawai ya. Itu juga bisa menjadi tantangan atau kerumitan di dalam komunikasi di dalam keluarga. Mbak Nuning, izinkan saya menyampaikan pesan dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib, pada anaknya Hasan. Di jelang kematiannya, Ali berwasiat 8 perkara dengan suaranya tuh yang agak parau gitu ya. Beliau minta anakku amalkan hal ini. Pertama, wahai anakku, kekayaan sesungguhnya yang dimiliki oleh manusia adalah akal. Keren banget. Tanpa akal, ia nggak akan berarti dan sama kedudukannya dengan binatang. Akal adalah harta yang sangat berharga.
pakai akalmu untuk mengamati keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manfaatkan akalmu untuk kebahagiaanmu di dunia dan akhirat. Dahsyat sekali. Yang pertama tadi akal. Betapa komunikasi keluarga itu menggetarkan. Yang kedua, ya izinkan saya nyelesain ini ya Mbak Nuning ya. Kedua, wahai anakku, kemiskinan sesungguhnya yang dimiliki oleh manusia adalah kebodohan. Karena hal yang paling berbahaya dalam hidup adalah kebodohan. Orang yang bodoh tidak akan mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Orang bodoh juga tidak tahu apa yang harus dilakukannya dan apa yang harus ditinggalkannya, sehingga selalu terjerumus dalam keburukan. Jangan biarkan kebodohan tumbuh dalam hidupmu, karena bisa membahayakan hidupmu. Ketiga, wahai anakku, seburuk-buruknya sifat yang dimiliki manusia adalah sombong. Orang yang menyombongkan diri akan selalu merasa paling benar, sehingga dia sulit untuk menerima nasihat orang lain. Lepaskan sifat-sifat sombong dalam dirimu, agar orang yang ada di dekatmu tidak menjauhimu. Dahsyat sekali ya. Keempat, wahai anakku, semulia-mulia keturunan adalah memiliki akhlak yang baik. Karena dengan akhlak, kamu bisa mendapatkan kedudukan yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Perbaiki akhlakmu, bersikaplah secara santun, dan hiasilah dirimu dengan sifat-sifat yang terpuji, karena harga diri seseorang terletak pada akhlak dan sopan santunnya. Kelima, wahai anakku, jangan berteman sama orang bodoh. Karena dia hanya akan memanfaatkan dirimu dan tidak memberi manfaat bagimu. Bergaul dengan orang bodoh hanya akan mendatangkan bahaya. Meskipun dia ingin membantumu, tapi karena kebodohan dan kedunguannya justru mempersulit dirimu. Keenam, wahai anakku, jangan berteman dengan orang kikir. Karena ia akan selalu menjauh saat kamu membutuhkannya. Orang kikir hanya memanfaatkan hartamu. Jika engkau tidak memiliki apa-apa lagi, dia akan lari menjauh darimu sehingga engkau tidak akan mampu memperoleh cita-citamu. Ketujuh, wahai anakku, jangan berteman sama orang jahat. Karena dia akan selalu mengajakmu untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Orang jahat hanya akan menjerumuskanmu dalam lembah kehinaan. Dan kedelapan, wahai anakku, jangan berteman dengan pendusta. Karena ia ibarat fata morgana. Dari dekat terlihat jauh dan dari jauh terlihat dekat. Saat engkau berteman dengan orang yang sering berdusta, engkau akan kenyang dengan janji-janji yang tidak ditepatinya. Awalnya dia membahagiakanmu dengan janji manisnya, dan pada akhirnya dia mengecewakanmu dengan janji palsunya. Masya Allah. Dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib kepada
putranya Hasan. Masya Allah, semoga sharing komunikasi keluarga ini memberdayakan dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita di dalam keluarga kita tercinta. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.